Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandi Arisna Pramudia, NIM 19051214067 dari kelas SI 2019B. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir yang telah saya buat dan yang dari instansi atau perusahaan, yaitu Auto 2000 Toyota, di salah satu dealer yang ada di Surabaya. Saya mengambil instansi tersebut karena kebetulan saja akhir-akhir ini saya melakukan servis di dealer tersebut, dan saya sempat mewawancarai salah satu karyawannya, atau yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari teman saya sendiri. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang apa itu Toyota atau Auto 2000, deskripsi tentang servis di dealer Auto 2000. Auto 2000 adalah salah satu dealer dan tempat servis untuk mobil yang memiliki merek Toyota ataupun Lexus. Hal ini menarik saya untuk melakukan suatu pengamatan terhadap Auto 2000 ini dalam hal menerima servis dan menyelesaikan servis pada sebuah mobil. Langsung saja kita skenario percobaan, yaitu skenario saya itu seperti ini kurang lebihnya, yaitu terdapat 4 router, 4 switch, 3 server, 6 komputer, 1 access point, dan 1 smartphone. Langkah pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, skemanya sudah saya buat seperti ini skemanya kurang lebih. Ya, ini punya saya sendiri yang tadi saya screenshot dan saya cuma geser ini saja sedikit. Kemudian atur IP address seperti gambar di bawah. Nah, IP address-nya itu sudah saya atur sedemikian rupa, yaitu ini IP address-nya 192.168.67.6567. ini merupakan NIM saya, dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.167.1.126, dan servernya itu ini. Itu juga dengan PC Service Advisor 2 itu seperti ini, Service Advisor 3 itu juga seperti ini. Kemudian PC mekanik 1 pinnya seperti ini. Untuk mekanik 2 juga ini seperti ini. Untuk mekanik 3 sama, IP-nya juga sama, tidak jauh beda. Untuk ini saya menggunakan satu smartphone. Smartphone di sini itu digunakan oleh security. Nah, security merupakan pegawai yang termasuk juga dalam jaringan ini, karena dia pertama kali menerima orang servis dan mendata plat nomor dan juga kilometer orang yang akan melakukan servis di dealer tersebut. Ini saya menggunakan DHCP. Nah, ini punya seperti ini. Ini jangan lupa di on kan juga. Ini untuk router configuration-nya juga jangan lupa menekan tombol on agar semuanya bisa tersambung. Nah, ini juga saya menggunakan hanya mail server karena dalam jaringan ini hanya menggunakan email atau cuman hanya kirim-kirim email saja. Dan ini saya menggunakan DNS. DNS-nya ini toyota.com yang saya input dulu di sini di mail.
di domain name-nya yaitu toyota.com. Nah, saya membuat user dan password seperti ada di sini, yaitu service advisor, mekanik, security, service advisor 1, service advisor 2, mekanik 1 dan mekanik 2. Nah, mengapa saya menggunakan angka 1 dan 2 di sini? Karena tadi saya sebelum mencoba menggunakan angka 1 dan 2 ini, saya coba masukkan di 3 komputer yang telah saya buat. Nah, di 3 komputer tersebut tidak dapat menerima email dari security yang telah menginput plat nomor kendaraan. Nah, maka dari itu saya pisahkan emailnya, yaitu service advisor 1, service advisor 2, mekanik 1 dan mekanik 2. Nah, itu tujuannya dibuat ini karena tidak bisa menerima email dari security tadi. Kurang lebih ini skenario yang saya buat seperti ini. Nah, gambaran awal saya yaitu seperti smartphone ini dipegang oleh security. Security pertama menginputkan plat nomor dan juga kilometer yang akan servis. Nah, di situ dikirim emailnya ke service advisor. Di service advisor ini menerima email tersebut dan langsung memanggil customer. Nah, customer di situ menyampaikan apa saja keluhannya yang telah dialami selama menggunakan mobil ini, sejauh berapa kilometer, bagaimana kenyamanannya, apa yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu ditambahkan maksudnya, seperti pompa angin atau apa sajalah yang akan dibuat pada mobil customer tersebut, tidak hanya servis dasar saja atau servis per berapa ratus ribu kilometer atau puluh ribu kilometer. Nah, kemudian keluhan-keluhan tersebut dikirimkan melalui email ke PC mekanik. Nah, di satu mobil yang mengerjakan mobil itu kurang lebih terdapat 2 mekanik. Nah, PC ini berfungsi selain menerima keluhan dari customer, juga ditancapkan ke mobilnya, karena mobil sekarang banyak menggunakan komputer meskipun masih start engine-nya masih biasa, tetapi semua sistemnya menggunakan komputer. Nah, di sini bisa memperlihatkan apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu diganti. Nah, selain dari keluhan customer tadi, nah, si mekanik ini juga bisa menyampaikan lagi kepada service advisor bahwa ada lagi misalkan tambahan shock breakernya harus diganti karena sudah bocor misalkan. Nah, kan tadi tidak diminta oleh customer. Nah, si mekanik ini mengirimkan email ke service advisor, kemudian si service advisor tadi itu bisa menyampaikan ke customer yang menunggu di ruang tunggu apakah mau mengganti shock breakernya gini. Cuman hanya menyarankan saja, karena sifatnya tidak wajib untuk menggantikan, terserah customernya, begitu intinya. Nah, setelah mobil diperbaiki, si mekanik ini mengirimkan lagi ke email ke service advisor. Nah, mobil diantarkan ke pintu lah. Service advisor ini menotal harga yang telah ditentukan oleh mekanik, kemudian dibayarkan ke kasir. Nah, dari kasir muncul nota tersebut dibuat untuk keluar, diberikan kepada security bahwa telah melakukan pembayaran yang lunas. Begitu, seperti itu kurang lebih gambaran dari yang bisa saya sampaikan di sini. Nah, kemudian kita langsung saja melakukan sebuah simulasi yang akan saya ceritakan pada awal tadi. Kita contohkan, misal si security menerima tamu, nah dia mengkompos email.
pada service advisor at toyota.com. Nah, sebelum mengirim email di sini saya lupa bahwa setiap PC tadi itu, nah ini memiliki apa ya? Emailnya itu wajib dipakai oleh satu PC satu atau satu smartphone satu. Jika satu email di smartphone tidak bisa dimasukkan ke PC. Nah, itu saya tidak tahu ya. Itu menurut saya seperti itu karena saya sudah mencoba tadi. Nah, ini configure email ini misalnya your name security-nya yaitu Budi, email address-nya security atau toyota.com, incoming email server toyota.com, outgoing-nya juga toyota.com, username-nya security, password-nya juga sama yaitu security. Nah, begitu juga dengan service advisor 1. Nah, ini configure emailnya seperti ini, yaitu Arfandi namanya. Nah, ini email address-nya service advisor 1, service advisor aja, toyota.com. Username-nya ini service advisor, password-nya juga service advisor. Nah, untuk service advisor 2, nah ini maaf salah pencet. Nah, ini service advisor 2 itu saya kasih tambahan nama 1 di sini karena jika saya tulis service advisor saja itu tidak bisa masuk email yang dari security tadi itu. Nah, ini Sujarwo, ini namanya ini toyota.com. Ini username-nya service advisor 1, passwordnya saya samakan dengan komputer 1 yaitu service advisor saja agar tidak bingung. Nah, untuk yang mau mengganti, yang ingin melakukan praktikum seperti saya dan mengganti juga silakan senyaman hati. Begitu juga dengan service advisor 3 yaitu Gonol itu. Nah, ini seperti ini juga passwordnya sama, service advisor, tidak ada tambahan angka 2 di sini. Mekaniknya juga sama, saya samakan semua. Nah, mekanik ini saya coba mekanik ini, nama ini username-nya mekanik, passwordnya juga mekanik. Mekanik 2 pun gitu. Nah ini saya ganti mekanik 1 karena tadi yang sudah saya sebutkan di awal itu juga dengan username mekanik 1, passwordnya juga mekanik, tidak ada tambahan angka. Mekanik 3 juga seperti ini configure-nya. Ini juga mekanik 2 dan passwordnya juga mekanik. Nah, kemudian langsung saja kita coba mengirimkan email. Kita compose to service advisor at toyota.com. Subjeknya service 1000 km. Plat nomornya L1234, kilometernya yaitu 1015 km. Security hanya menginputkan ini. Yang selanjutnya email tadi disend dan akan diterima oleh service advisor yang pertama. Nah, ini service 1000 km. Nah, ini kan keluar. Oh, maaf ini kepencet nanda seru, maksud saya angka 1 itu tadi. Nah, ini apabila service advisor 1 ini masih menerima orderan, dia langsung reply ke service advisor 2 misalnya. Nah, mungkin saja bisa. Ini akan ke service advisor 3 karena domain emailnya itu tadi. Nah, dia menerima.
Nah, di sini pasti sudah paham bahwa ini mobil ini gini. Nah, dia langsung memanggil owner dari mobil ini, lalu menanyakan keluhan-keluhan apa saja yang diterima atau dirasakan oleh pengguna mobil tersebut, apakah kurang nyaman atau gimana. Setelah mendapatkan informasi, kemudian kita di replay lagi, dimasukkan ke mekanik dengan catatan sebagai berikut: keluhan misal ganti oli ya pasti, yang kedua roda setir yang menceng, atau kayak misalnya setirnya ke kanan, nah itu baru rodanya lurus seperti itu. Nah, ini desain ke mekanik tes. Nah, setelah di mekanik dia menerima email. Nah, dia menerima email, kemudian dia masih sibuk ini dengan kerjaannya ini. Nah, dia reply lagi ke mekanik 2, langsung dia reply akan seperti itu. Nah, di mekanik 2, nah ini emailnya muncul. Nah, ini keluhan, nah ini ganti oli, setir menceng dan sebagainya. Nah, ini mekanik akan membetulkan dulu mobilnya, dan dia akan mengecek juga apa saja, apakah mobil tersebut cuman itu keluhannya. Dia akan mengecek di komputernya. Nah, setelah dicek dan memang keluhannya hanya itu, dia akan mengerjakan. Nah, apabila sudah, dia akan reply ke service advisor 2. Dia akan menuliskan subjek yaitu mobil N1234 telah selesai dikerjakan dengan rincian contoh oli mesin Toyota 250.000 misalkan. Kemudian karena setir menceng pasti akan di-spuring. Nah, ini sekitar 500.000 katakan. Ini untuk ongkos mekaniknya katakanlah 400.000. Nah, ini akan desain lagi ke service advisor 2. Di service advisor 2 ini, maksudnya service advisor 3 cuman domain emailnya yang service advisor 2. Nah, ini dia mendapatkan ini. Nah, ini kemudian dibuatkan nota. Kemudian si customer tadi membayar di kasir. Nota yang ada di kasir tadi dia bawa untuk dikasihkan kepada security, yang menunjukkan bahwa dia telah selesai menservis mobilnya dan telah membayar mobil tersebut, biaya servisnya, dan dia bisa pulang. Nah, menurut saya memang servis di dealer itu baik, bagus, tetapi juga begitu dengan harganya yang sangat mahal. Contoh saja seperti sporing di dealer, apabila mobilnya sudah katakanlah tidak ada gratis servisnya, itu bisa nyampe 600 sampai 700.000. Nah, tapi kalau di tukang sporing biasa seperti di Formula gitu, seperti di Formula itu nama toko lah, di situ pasti biayanya agak lebih miring, katakanlah seperti 300.000 lah, seperti itu. Maka tapi kualitas tetap bagus di dealer. Bagaimanapun dia yang memproduksi mobil, dia yang
dia yang tahu seluk-beluk mobil tersebut. Karena dari itu, untuk harga mahal tetapi kualitas yang bagus, saya sarankan untuk pergi ke dealer. Ya, sekian dari presentasi tentang proyek akhir saya. Kiranya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.